Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Marlita dari Prodi Teknik Informatika, yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama. Yang akan saya bahas yaitu tentang etika, estetika, peran agama, dan etos kerja yang baik dalam beragama serta karakter dalam pengembangan manusia. Baik, di sini ada poin pertama yaitu apa hubungan antara etika dan estetika dalam pengembangan budaya dan sains teknologi dan bagaimana keduanya dapat bersinergi untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dapat berperan dalam pengembangan karakter mahasiswa, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di masyarakat. Yang ketiga ada dalam menghadapi ujian atau tantangan hidup, bagaimana etos kerja yang baik dapat membantu seseorang dapat bertahan dan terus berusaha. Contoh etos kerja dengan penuh ketekunan dan tawakal kepada Tuhan dapat membantu seseorang melewati kesulitan. Baik, di sini saya akan bahas poin pertama dulu, yaitu apa hubungan antara etika dan estetika dalam pengembangan budaya dan sains teknologi dan bagaimana keduanya dapat bersinergi untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Tentunya etika berkaitan dengan nilai-nilai benar dan salah, baik dan buruk dalam tindakan manusia. Sedangkan estetika adalah berkaitan dengan keindahan, keselarasan, dan pengalaman indera manusia terhadap satu karya atau objek. Pengembangan budaya, nilai-nilai etika membentuk dasar dari karya seni dan budaya, sementara estetika memberikan keindahan dan daya tarik pada karya tersebut. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini merupakan etika memastikan teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan manusia, sedangkan estetika membuat teknologi lebih user-friendly dan menarik. Sinergi antara etika dan estetika yaitu inovasi yang bermanfaat, teknologi yang indah, dan etis akan lebih diterima dan digunakan oleh masyarakat. Pengembangan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan estetika, inovasi akan lebih berkelanjutan dan tidak akan merusak lingkungan. Baik, kita ke poin selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dapat berperan dalam pengembangan karakter mahasiswa, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di masyarakat. Tentunya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang baik. Melalui pembelajaran nilai-nilai Islam, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama, memiliki landasan moral yang kuat, memahami konsep baik dan buruk, serta mampu membedakan antara yang halal dan haram. Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memupuk hubungan yang lebih erat dengan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati, belajar menghargai perbedaan dan hidup berkedampingan dengan pemeluk agama lain. Yang keempat adalah memiliki kepedulian sosial, termotivasi untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat. Yang kelima adalah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, memiliki integritas yang mampu mengambil keputusan yang bijak. Yang keenam adalah dengan bekal pemahaman agama yang kuat, mahasiswa diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial di masyarakat dengan lebih baik, serta menjadi generasi muda berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, saya akan bahas yang ketiga yaitu
Dalam menghadapi ujian atau tantangan hidup, bagaimana etos kerja yang baik dapat membantu seseorang bertahan dan terus berusaha. Contoh etos kerja dengan penuh ketekunan dan tawakal kepada Tuhan dapat membantu seseorang melewati kesulitannya. Etos kerja yang baik, terutama yang dibarengi dengan ketekunan dan tawakal kepada Tuhan, menjadi pondasi kuat untuk menghadapi tantangan hidup dengan etos kerja yang baik. Yang pertama, motivasi meningkat, rasa tanggung jawab dan kepuasan atas hasil kerja mendorong seseorang terus berusaha. Yang kedua, kepercayaan diri tumbuh, keberhasilan kecil demi kecil meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Yang ketiga, solusi lebih mudah ditemukan. Pikiran yang fokus pada pekerjaan cenderung lebih kreatif dan menjadi solusi atas masalah. Yang keempat, dukungan dari lingkungan juga itu sangat ngaruh bagi kita. Orang dengan etos kerja baik biasanya lebih dihargai dan mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya. Contoh apa sih? Contoh etos kerja dengan penuh ketekunan dan tawakal kepada Tuhan bahwa dapat membantu seseorang melewati kesulitan. Yang pertama, seorang karyawan mengalami penurunan penjualan tetap bekerja keras mencari pelanggan baru, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun mengalami kesulitan, ia akan tetap optimis karena percaya bahwa dengan usaha yang maksimal pasti akan ada hasil yang baik. Selain itu, ia juga selalu berdoa untuk berserah diri kepada Tuhan, memohon petunjuk dan kekuatan untuk melewati masa sulit itu. Seperti yang saya tahu ya, bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Selanjutnya, kesimpulan saya tentang etos kerja yang baik adalah aset berharga yang dapat membantu seseorang mengatasi segala rintangan. Dengan menggabungkan ketekunan dan ketawakalan seseorang dan semangat pantang menyerah, kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Oke, sekian, terima kasih penjelasan saya tentang mata kuliah pendidikan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.